Hello everyone, welcome to Overdose, Overtime with GLaDOS, a podcast primarily meant for sharing, discussing, and hopefully learning new stuff on self. My name is Gladys Olivia, I'm a doctor, currently living in Southwest Sumba for my internship program. Episode kali ini masih tentang self-improvement and self-psychology. Bedanya, this episode is a little bit more stripped down. Kalau dalam film, ini yang versi 18 tahun ke atas, tapi ini tentang psychology, so don't get your hope too high. It's not anything weird, it's not any kinky stuff, it's not something like that. So, some people might think I'm talking about them or I am roasting them, but really whatever I'm gonna say in this podcast, I already make sure they are supported by papers and research, so I'm gonna attach the links on the description box. So, intimacy, kalau di bahasa Indonesiain keakraban, KBBI ngartiinnya dengan dekat dan erat. Kalau tambahan dari Oxford Dictionary diartiin dengan a private, cozy atmosphere atau suasana pribadi yang menyenangkan. Intimacy diartikan sebagai interaksi yang terdiri dari verbal disclosure, di bahasa kita curhat, dan menimbulkan warm response. Tapi warm response gak selalu berarti harus respon positif dan selalu mendukung. Bahkan kritik yang membangun bisa termasuk dalam warm response, yang akhirnya akan menimbulkan mutual understanding atau satu sama lain saling mengerti. Rubin sendiri mengartikan intimacy sebagai keadaan di mana kita melepaskan topeng yang kita pakai untuk bisa dicintai sebagaimana diri kita sebenarnya, seutuhnya. So, in GLaDOS version, aku sendiri ngartiin intimacy itu adalah keadaan di mana kamu strip naked emotionally and at the same time you feel safe and accepted fully, not wondering or questioning whether habis kamu menceritakan semuanya, kamu akan diperlakukan dengan sama atau enggak, kamu masih tetap dicintai atau enggak, kamu masih diterima atau enggak, because you know you are already. 3 karakter utama dari intimacy adalah integritas, yang kayak bisa dipercaya, kejujuran, bisa diandalkan, kesetiaan. Yang kedua, kepedulian, adanya empati, sifat tidak menjudge, adanya niat yang baik. Dan yang ketiga adalah kecocokan. Kecocokan ini dibangun dari adanya kepercayaan diri, sifat yang nyaman, menyenangkan, berada di sekitarnya, dan juga adanya sifat sense of humor. And then I start questioning, apakah intimacy itu beda dirasakan oleh seorang dengan kepribadian introvert, atau extrovert, atau ambivert. So, I start doing my research on that. Introvert sendiri diartikan sebagai orang-orang yang berpikir, merasa, dan bertindak itu didorong oleh dirinya, didorong oleh perasaannya, didorong oleh dia sebagai subjek. Sehingga keuntungan dari orang-orang introvert itu adalah orang-orang tersebut pintar dalam merefleksi diri, dalam bekerja secara mandiri, bekerja sendiri. Sementara orang-orang extrovert, mereka adalah orang-orang yang mendapat energi dengan berinteraksi dengan orang lain. Cenderung mereka cepat dalam memproses pikiran dan perasaan orang-orang di sekitar. Kemudian yang ketiga ada ambivert. Ambivert ini adalah orang-orang yang kalau penelitian sebutnya mereka adalah orang-orang yang paling stabil dari antara keduanya. Mereka tuh sering sebutannya outgoing introverts atau antisocial extrovert. Mereka orang-orang yang berubah, punya sifat introvert dan extrovert, tapi itu akan muncul sesuai dengan keadaan, lingkungannya, keadaan dan perasaan dirinya juga. Jadi mereka orang-orang yang waktu sama temennya bisa main, tapi at times they also need their alone time gitu. Nah, kenapa aku jadi bahas tentang spektrum kepribadian? Karena dulu aku sempat berpikir mungkin pandangan aku tentang hubungan dan intimacy itu lebih dipengaruhi karena aku ambivert yang cenderung lebih sering introvert kayak gitu. Because I'm one of those people yang gak percaya sama sorority group, gak percaya sama grup yang anggotanya mungkin 10 atau berapa dan nyebut satu sama lain itu my best friend. I never believe those things. Tapi kemudian orang-orang terdekat aku yang emang dalam spektrum itu lebih ke arah extrovert, they also say the same thing gitu. Kalau sebenarnya their group of people, their group of friends yang mereka ajak main atau pergi nonton bareng atau karaoke bareng, itu bukan berarti sahabat mereka.
Jadi karena aku penasaran, I did my research. Jadi Rubin Dunbar di tahun 1990-an itu melakukan penelitian tentang hubungan ukuran otak primata dengan interaksi sosialnya. Jadi inti yang dia dapat adalah semakin besar ukuran otak suatu primata, itu semakin besar pula kelompok sosialnya. Nah, kemudian dia mengkonversikan penelitian itu dengan ukuran otak manusia. Jadi akhirnya dia tuh mendapat angka pasti. Berapa sih sebenarnya jumlah orang yang termasuk dalam circle sosialnya seorang manusia, dan dia dapat angka 150 orang. Nah, dari 150 ini, Robin membagi menjadi 4 layer, 4 tingkatan. Yaitu di tingkat yang pertama, atau yang paling dekat, itu diisi oleh paling banyak 5 orang. Itu adalah orang-orang yang paling dekat, yang hubungannya paling bermakna, paling penting terhadap kita. Lalu di tingkat yang kedua, itu diisi oleh 10 orang yang lain. Lalu di tingkat ketiga, itu diisi sebanyak 35 orang. Dan di tingkat keempat, itu diisi dengan 100 orang. Jadi totalnya ada 150. Kemudian, peneliti dari MIT, mereka menguji keabsahan hasil dari Robin ini, karena kan dia tahun 1990-an. Jadi mereka meneliti dari tahun 2007 sebenarnya sampai dengan sekarang masih tetap dilakukan peer review terhadap itu. Tapi hasil yang mereka temukan itu nggak jauh beda angkanya yang ditemukan oleh Robin, yang dikemukakan oleh Robin dengan yang juga ditemukan oleh peneliti-peneliti dari MIT. Mereka menggunakannya dengan cara mendata siapa saja orang-orang yang melakukan interaksi secara teratur dan berkala dengan seseorang. Jadi dari catatan telepon mereka gunakan, dan itu mereka tidak hitung keluarga. Walaupun sebenarnya keluarga juga bisa termasuk dalam orang-orang yang memiliki intimasi dengan kita. Jadi hasil akhirnya didapatkan bahwa rata-rata orang itu, setiap orang punya kisaran 4 orang yang mereka tuh selalu keep in touch with, yang mereka tuh selalu bertukar kabar dengan satu sama lain, yang mereka selalu follow up kalau dalam istilah pasien. Nah, penelitian yang lain juga mencari apa sih sebenarnya yang mendasari orang untuk mau membangun hubungan persahabatan atau hubungan romantis dengan satu sama lain gitu. Yang utama itu ternyata memang sama kayak yang tadi, yang membangun intimasi, yaitu adalah adanya kepercayaan, kejujuran, dan dukungan. Nah, sedangkan bagian dari kesamaan, kedekatan secara jarak, ataupun daya tarik, itu tuh bukan yang utama. So, kudos to everyone in a long distance relationship. As long as the intimacy is still there, you got it. Funny story, dulu aku pernah nulis di blog aku tentang analogi yang aku gunakan untuk menggambarkan hubungan aku dengan orang-orang sekitar aku, yaitu adalah hard boiled egg analogy, atau analogi telur rebus aku. Nah, aku sebut dimana kalau dalam hubungan aku dengan siapapun, orang-orang itu, ada orang-orang yang masuk ke kategori di cangkang telur. Jadi itu orang-orang yang kolega, yang ngelihat aku dari luar, yang cuma tahu kerja aku, atau yang dengar aku dari omongan orang lain, atau yang waktu koas itu satu siklus sama aku. Those are the people yang di cangkang telur. Lalu bagian kedua itu ada membran putih. Membran putih ini adalah bagian-bagian dari orang kolega itu yang mungkin pergi main bareng sama aku, I can have good times with them, I can go out see movies with them. Istilahnya kawan main gitu. Baru yang ketiga, bagian putih telurnya itu aku sebut dengan teman-teman dekat. Teman-teman dekat itu adalah orang-orang yang I let them see some part of me, but not all part of me. Dan mereka orang yang mengenal lebih dalam, walaupun tidak sedalam kuning telur. Karena kalau kuning telur itu adalah orang-orang yang emang sudah tahu luar dalam. Kalau aku sih sebutnya seburuk-buruknya aku, setai-tainya aku, sebangsat-bangsatnya aku, they know me, they accept me, they love me. And gitu juga aku ke mereka. Kenapa sih ini tuh sesuatu hal yang aku rasa perlu banget untuk dibicarakan dan kita saling terbuka. Karena waktu kamu tuh udah tahu benar-benar siapa yang jadi orang kuning telur kamu, atau siapa yang jadi putih telur kamu, kamu gak bakalan
terlalu peduli sama apa yang orang-orang yang sebenarnya cuma ada di cangkang atau ada di membran putih omongkan tentang kamu. Kamu gak bakal habiskan terlalu banyak waktu, terlalu banyak uang, terlalu banyak usaha untuk bangun hubungan sama orang-orang yang sebenarnya juga tidak melakukan hal yang sama dengan kamu gitu. Karena saat kita punya hubungan dengan orang dan itu punya intimasi yang bagus, itu bukan cuma ningkatin dari kualitas hidup kita, kayak kesejahteraan secara mental kita, tapi juga jadi pengembangan diri kita, karena kita jadi punya wadah untuk bisa terbuka, bisa minta koreksi, dan bisa yakin dengan koreksi yang mereka berikan, because we know they all mean all the best for us gitu. So know who your egg yolk is. Taulah siapa yang jadi kuning telur kamu. Dan gak ada salahnya untuk punya banyak teman main, banyak teman nongkrong, banyak teman cerita, tapi untuk hal-hal yang sangat private, hal-hal yang prinsipal, hal-hal yang akan menentukan pilihan kamu ke depannya, hidup kamu ke depannya, share-lah hal itu dengan orang-orang yang memang kamu percaya, yang udah jadi kuning telur kamu, dan kamu pun kuning telur dalam hidup mereka. Karena waktu kamu share dengan orang yang salah, itu bakal create luka dalam hati kamu, dan akhirnya jadi sulit untuk percaya kalau kamu bisa bangun intimasi selanjutnya kayak gitu. So ya, dengan usia yang makin dewasa, try not to only stripping down physically for other people, but know which people you can strip down emotionally with, because that way life will feel more satisfying and also savor at the same time. For you can be who you really are and be loved fully, and also love other people for who they really are.